teknologi NFC itu sebenarnya hadir untuk jadi pilihan opsi bagi mereka untuk ibaratnya memasarkan karyanya sendiri tanpa batas. Dalam artian mereka mungkin bisa dapat penghasilan kan pada akhirnya dari sini. Halo Crypto Lovers, buat kamu nih yang udah pengen terjun ke dunia NFT jadi kolektor atau jadi kreator, tapi ini ada strateginya loh. Nanti ya kita akan bahas, tapi sebelumnya share dulu, like dulu, subscribe dan nyalain loncengnya. Ting ting. Sudah ada Mbak Marsha, Public Relations dari Toko Crypto. Halo Mbak Marsha, apa kabar? Baik Mbak Reni, apa kabar juga? Hai, baik. Tapi aku sebenarnya pengen tahu dulu sih Mbak, kenapa ya seniman zaman sekarang itu sebenarnya harus memiliki opsi untuk menjadi seorang kreator NFT? Gimana Mbak? Jadi teknologi NFC itu sebenarnya hadir untuk jadi pilihan opsi bagi mereka untuk ibaratnya memasarkan karyanya sendiri tanpa batas. Dalam artian, kita bisa mengeksplor pasar yang mungkin, di luar dari Indonesia gitu kan, terus kita bisa ketemu audiens-audiens yang baru yang mungkin juga sebenarnya, suka sama karya kita, tapi sebelumnya nggak tahu nih harus nyarinya di mana. Terus kayak sekarang lagi pandemi ini juga kondisinya terbatas ya, dalam artian mungkin biasanya ada exhibition dalam setahun berapa kali atau aktif di galeri, tapi kegiatan terhenti dan segala macam. Jadi mungkin sebenarnya NFT ini secara teknologi bisa dimanfaatkan oleh para kreator untuk apa ya? Jadi channel barulah untuk memperkenalkan karya mereka gitu. Mhm. Jadi sebenarnya bisa kita bilang bahwa NFT ini memberi banyak kemudahan ya Mbak Marsha ya buat para seniman ya. Misalnya dari sisi monetisasi atau dari sisi royalti gitu Mbak. Itu jadi salah satu poin sih Mbak sebenarnya. Pertama adalah yang kita lihat dengan memanfaatkan NFT ini kan berarti ibaratnya kita bisa di mana aja bisa memasarkan karya kita ibaratnya langsung dari rumah dengan gadget yang tersedia gitu kan. Kita digitalisasi karya kita diminting dalam bentuk NFT, dipasarin ke misalnya join di marketplace lalu memasarkan karya kita di sana gitu. Dengan ikutan ini dan mengeksplor pasar baru, mengeksplor audiens baru, tentunya kan ada kemungkinan ini menjadi salah satu revenue stream baru buat para kreator. Dalam artian mereka mungkin bisa dapat penghasilan kan pada akhirnya dari sini gitu. Dan dalam sisi lain itu kan juga kalau di NFT ada skema royalti yang ditawarkan gitu. Jadi kalau misalnya kreator menawarkan NFT-nya di marketplace, ada yang koleksi gitu, mereka dapat penghasilan dari penjualan pertama, dan jika ada penjualan dari kolektor A yang membeli ke kolektor B gitu, dia akan tetap mendapatkan persentase dari penjualan tersebut juga gitu. Jadi bisa dilihat ini akan membantu kreator juga sih gitu. Iya. Nah, cuman kan kayak misalnya sekarang kan NFT di Indonesia juga sudah banyak seniman-seniman yang melek NFT ini apa, terus kemudian menjadi salah satu channeling buat menyalurkan karya-karya mereka gitu. Tapi masih banyak juga yang ragu nih Mbak Marsha gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan buat apa namanya si calon-calon kreator NFT ini sebelum masuk ke dunia NFT ini? Biasanya kreator itu punya komunitas gitu kan. Biasanya ada orang-orang yang kayak satu yang influential banget, yang terus akhirnya terjun ke NFT, terus akhirnya biasanya mereka membantu mengedukasi teman-temannya. Ini loh sebenarnya NFT kayak gini loh, opsinya tuh kayak gini loh. Lo bisa minting tuh di sini aja loh gitu. Apa sih kemudahannya buat lo dan segala macam gitu. Kayak kita di toko mall itu sendiri kita sadar sih kayak untuk apa ya, untuk memasarkan ini ke kolektor supaya kolektor itu
mengoleksi NFT di toko mall itu satu hal gitu, tapi untuk mengedukasi market dan kreator juga untuk yakin dan memanfaatkan teknologi NFT untuk memasarkan karyanya juga itu juga PR di kita. Makanya kayak kita selalu berusaha untuk mengedukasi tuh dari ibaratnya dengan kita partnership sama brand gitu atau sama kreator-kreator yang udah terkenal ataupun kita berangkat dari grassroots gitu Mbak. Itu satu sih edukasi. Kedua sebenarnya ya bisa dimulai untuk kreator itu sendiri ya. Pertama riset sih pada akhirnya balik lagi kayak do your own research untuk mencoba kenal, memahami sebenarnya NFT itu seperti apa gitu. Jadi once kita ngelakuin riset itu sendiri gitu, ditambah teman-teman nih pada ngomongin juga kan. Jadi kita baca, kita riset, ada validasi dari teman-teman yang mungkin udah coba gitu. Jadi dari situ yang mungkin bisa apa ya, mendorong mereka untuk pada akhirnya trust dan mau mencoba sih medium baru ini gitu. Nah, salah satu step yang harus dilalui untuk si kreator-kreator NFT ini adalah proses minting kan ya Mbak ya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sebelum apa ya strateginya gitu supaya bisa mengikuti proses minting ini dengan sukses terus langsung karyanya bisa ditaruh di marketplace. Biasanya kita mungkin bisa mulai dari sebelum minting kita mulai dari riset marketplace yang mau kita join gitu. Misalnya di toko mall gitu kan. Kita ngeliat kira-kira audiensnya tuh siapa sih di toko mall gitu. Orang-orangnya kayak gimana, terus kira-kira karya apa ya dari kita tuh yang sesuai nih sama market audience. Dengan kita coba melakukan riset seperti itu atau mapping seperti itu secara plan kita sendiri, itu sebenarnya akan membantu si kreator ini sendiri saat nanti setelah minting itu tuh untuk apa ya untuk memasarkan karyanya sih karena at least dia tahu kira-kira yang sesuai itu value-nya seperti apa kayak gitu sih. Nah, kalau misalnya tadi sudah menjalani proses minting, kemudian istilahnya karyanya sudah diupload gitu. Promosinya gimana Mbak supaya bisa istilahnya laku nih di marketplace gitu sih karya-karya NFT ini? Sebenarnya sih channel yang dipakai tuh bisa banyak banget ya. Jadi sesederhana melakukan promosi di akun sosial media kita sendiri gitu dari kreator ya. Atau kita coba engage sama orang-orang atau misalnya kita ternyata udah punya basis fans dan segala macam gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya itu peranan kayak sosial media sama gimana dia ngebangun komunitas, basis komunitasnya dia tuh juga penting untuk ngepromosiin si karyanya sih gitu. Jadi nggak harus melulu kayak kasarnya beli ya karya gue di toko mall gitu. Tapi kayak ya udah mengedukasi aja, buka sharing session atau diskusi aja kayak tentang NFT, tentang karya mereka dan segala macam gitu. Gitu sih Mbak. Oke, berarti kan tadi kalau dari penjelasannya Mbak Marsha udah ketahuan nih bahwa memang penting untuk join komunitas NFT gitu kan ya Mbak. Nah kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih rekomendasi better join komunitas NFT yang ini nih buat para kreator-kreator rookie misalnya gitu yang baru mau merintis di dunia NFT gitu Mbak? Sebenarnya komunitas di Indonesia tuh udah mulai ada, tapi belum yang besar banget gitu ya Mbak. Kalau misalnya NFT ini ada beberapa lah kayak Indo Art, Kreavi, IDN gitu. Cuma mungkin yang perlu disadarin kayak yang tadi aku udah sempat mention, biasanya komunitas ini tuh lebih aktif di Discord gitu kan. Kalau misalnya kayak aset kripto gitu kan, biasanya kan komunitasnya banyak di Telegram gitu ya untuk diskusi gitu. Sementara kalau NFT ini biasanya di Discord. Nah, kalau kayak di toko kripto sendiri kita tuh bangun juga sih sebenarnya ekosistem namanya tuh toko kripto ekosistem di Discord di mana salah satu poin diskusi atau channel diskusi yang kita provide di
situ tuh ngebahas tentang NFT dan toko mall gitu. Jadi kedepannya nggak akan melulu tentang toko mall, tapi kita tuh pengen ngebangun diskusi tentang NFT itu sendiri gimana, market di Indonesia kayak gimana, opportunitiesnya, project apa yang lagi seru nih gitu. Wah, menarik banget Mbak, panjang kali lebar soal strategi untuk terjun ke dunia NFT, terutama buat para kreator, calon-calon kreator nih yang mau bergeser dari konvensional artis jadi digital artist yang menghasilkan karya NFT-nya sendiri. Mbak Marsha, satu pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya ada orang apa ya yang tertarik dengan NFT tapi masih awam tapi pengen join menjadi kreator NFT, itu apakah mungkin ya untuk join di misalnya di marketplace toko mall gitu? Sebenarnya tuh mungkin banget sih Mbak. Jadi kita tuh open. Jadi kalau di toko mall itu kan kita punya dua kategori ya. Satu tuh eksklusif NFT, satu tuh marketplace. Nah, kalau di eksklusif NFT itu emang isinya tuh ibaratnya official partner yang emang udah kerja sama toko mall gitu. Sementara di marketplace itu tuh ibaratnya kita-kita nih yang mendaftar jadi kolektor di toko mall, tapi kita juga apa ya, mau coba bikin NFT gitu atau suka bikin ilustrasi, gambar dan misalnya musik dan segala macam, itu tuh juga bisa minting karyanya mereka dan menawarkan karyanya itu di marketplace. Oke, Mbak Marsha, terima kasih banyak ya buat obrolannya hari ini. Nanti kita pasti akan ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh tentang banyak hal di dunia kripto dan juga NFT. Oke, Crypto Lovers, itu tadi pencerahan dari Mbak Marsha dari toko kripto. Nah, buat kamu Crypto Lovers, terus saksikan Crypto Talk, pasti akan banyak informasi lainnya. Tapi jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya. Saya Rani Kusuma pamit, bye-bye.